Halo, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Harvey di sini. Mungkin barangkali sudah hampir sebulan lebih saya tidak membuat ide. Ada sesuatu ya. Oke, mari kita coba lagi membuat sebuah ide terkait di phone steering Kanada. Ini perhatikan seperti ini. Anda mempunyai gambar market seperti ini di template 4. Ini kalau orang bilang bahwa ini posisinya sedang di area korektif ya. Seperti ini. Nah, pertanyaannya barangkali secara umum setelah posisi sekarang ini harga akan bergerak kemana? Ke atas atau turun? Ya, mungkin barangkali Anda yang sering menganalisa menggunakan katakanlah pola harmonik ataupun elliott wave atau apapun. Mungkin kalau lihat begini, sekali ada yang bertanya, kita mulai itu dari mana? Dari sini, atau dari sebelumnya sini, dari sini, atau dari sini, atau hanya dari sini? Ya. Kalau lihat gambar ini, barangkali Anda bisa melihatnya bahwa pertanyaan itu menjadi wajar yang Anda sampaikan. Nah, kalau Anda pernah belajar menggunakan price action trading, ya, maka Anda akan mendapatkan bahwa di sini struktur market yang sedang bearish ya, di sini. Kemudian dikorektif A, B, C, D, E, anggap sampai 5 gelombang, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah katakanlah sebuah triangle. Maka dalam price action trading ini disebutkan bahwa harga setelah ini akan lanjut turun ke bawah. Secara price action trading ya. Kalau hanya melihat dari sini ke sini. Barangkali kalau berbeda lagi kalau Anda melihat dari sini ke sini ya, dari sini. Mungkin Anda akan sedikit ragu lagi apakah turun ke bawah, turun atau naik. Oke. Jadi tapi secara clue kalau Anda belajar precision trading, maka bentuk market ini, struktur marketnya ini seperti begini. Ya, kalau ya, struktur marketnya itu adalah bearish, A korektif dengan sebut triangle A, B, C, D, E. Walaupun ini karena di triangle action trading itu biasanya tidak dihitung berapa jumlahnya atau ada labelnya, tidak. Ya, setelah ini Anda menunggu untuk katakanlah masuk pada saat ada breakout ya. Di sini adalah breakdown, di sini ya. Anda tarik yang ini ada biasanya yang sini ya. Garis sini tuh. Nah, yang saya ingin bisa jelaskan adalah saya menggunakan metode yang lebih sederhana. Anda bandingkan ya dengan menggunakan blade seperti ini, pola seperti ini, dengan pola seperti ini. Ya. Saya gambarkan ini seperti ini. Ya. Dan saya rubah ini dalam candle. Coba Anda perhatikan. Jadi hampir seperti yang melihat dari sini, Anda kalau memandang dari sudut perspektif trading pun menjadi lebih sederhana. Jadi jelas gambarnya gitu. Bahwa ini adalah misalnya turun, ini korektif A, B, C, D, E, turunnya seperti itu. Berbeda dengan yang elliott wave modern, berbeda. Labelnya tidak seperti itu. Di dalam kondisi seperti ini kita harus hati-hati, terutama di sini. Di sini ada A, B, C.
A, B, C. Seperti itu. Ya. Kemudian dari A, B, C ini ada gelombang naik, ya. Gelombang cross. Setelah ABC, kalau di modern ini adalah sebuah cross netral, gelombang netral ditandai dengan sebuah X. Nah, dari sini baru kita hitung gelombang lain, itu 1. Kalau karena ini korektif, maka dimulai dari A, B, C, ya. A, B, C. Seperti ini. A, B, C. Kemudian setelah ini adalah X lagi ke atas. Baru hitung lagi A, B, C, D, E. Jadi ini X ke atas. Ya, ini X ke atas di sini. Dan ini seperti E. Dan E ini adalah titik awal gelombang untuk lari ke atas. Nah, ya. Ini Anda mungkin dari A, B, C, ini adalah X. Ya, saya ambil dari sini. Saya gandakan saja. Nah, itu. A, B, C, X, A, B, C, D, E. E dengan ini adalah gelombang yang mengecil, mengerucut. Setelah ini adalah yang naik. Berbeda dengan tadi precision trading, ya. Precision trading tadi, ini kalau saya gambarkan, saya hilangkan lagi ininya, maka gambarnya lebih seperti yang tadi. Kalau yang precision trading tadi itu adalah dia punya asumsi bahwa dia bentuknya seperti ini, ya. Ya, korektif, terserah mau berapapun di sini. Maka setelah itu dia turun. Dengan tingginya adalah biasanya sama dengan tingginya dari sini ke sini. Turunnya itu seperti itu. Tapi dari precision trading, detiknya tidak bisa menggambarkan bagaimana situasi untuk terjadi reversal. Berbeda dengan kalau saya menggunakan di sini militer modern. Dari sini A, B, C, ini X, ya, X. Nah, ini mulai ciri-ciri reversal A, B, C. X lagi karena ada tingkat gelombang masih melanjutkan A, B, C, D, E. Ya. Jadi kalau saya gambarkan ya A, B, C, D, E-nya, maka kalau saya hubungkan antara gelombang A ke gelombang E, ini, ya, dengan gelombangnya tidak berpanjangan, seperti itu. Atau nggak apa-apa perpanjangan saja, biar saya bisa melihat. Dan B terhadap D. B terhadap D. Nah, seperti itu. Mungkin warnanya saya ubah hitam saja. Ini sama hitam. Seperti itu. Ini adalah bentuk gelombang triangle kontraksi, mengecil. Ini saya coba kecilan. Dari B, D jadi A paling besar, mengecil B-nya, C-nya mengecil lagi, D mengecil, E makin mengecil. Setelah ini dia akan naik. Jadi kalau berbeda dengan tadi kalau kita menggunakan price action trading, dia pada saat di sininya dia menghitung turunnya dari sini ke sini. Maka katakanlah perhitungan triangle-nya itu adalah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di sini kan sampai 8 sampai 9 kan gitu ya.
bisa seperti itu. Tapi precision trading tidak bentuk itu, pokoknya intinya bahwa dia atas-atasnya katakanlah kalau digambarkan seperti ini ya. Nah ini, sedangkan bawahnya digambarkan seperti ini. Nah ini, dari sini dia menghitungnya dari sini. Maka setelah ini akan balik arah ke sini. Itu proses trading. Nah, kalau di Elliott Wave modern, dihitung polanya, dilabelin sehingga jelas labelnya. Jadi pada saat naik pun di sini jelas di sini. Nah kalau gagal gimana? Artinya bahwa untuk kemungkinan iya masih memungkinkan. Kalau gagalnya itu pada saat memang bukan A-nya bukan di sini, tapi seperti yang miliknya precision trading bahwa di sini adalah A, B, C, ini X, A, B, C, D, E. Jadi titik sekarang adalah titik krusial. Bagi precision trading ini menyatakan bahwa setelah ini adalah turun. Sedangkan bagi Elliott modern dari sini adalah isinya adalah gelombang terakhirnya, maka dia akan naik. Ya. Nah ini metode Elliott modern untuk menggambarkan bagaimana dari sini adalah balik arah, ya. Dari turun sini naik ke atas. Nanti kita lihat hasilnya. Nah tetap saja pada saat misalnya entry-nya Anda dalam precision trading maupun Elliott modern sama. Entry-nya itu misalnya kalau di Elliott modern di sini adalah bahwa dia setelah menyentuh yang ini, ya, kalau menyentuh yang atas ini, lalu kita nanti sini ada pullback dulu sebentar, nanti naik lagi. Nanti ada setelah ini di atas ini. Ya. Begitupun yang precision trading. Jadi kalaupun buy-nya itu adalah bukan di sini, bukan SL-nya bukan di sini, tapi setelah dia itu di bawah ini. Berikutnya di sini. Boleh menggunakan yang ini? Boleh, silakan. Dari sini. Ya. Dari triangle-nya ini digunakan, boleh. Seperti yang digunakan oleh Elliott modern, jadi gunakan ininya, dia menyentuh, tapi harus menyentuh dulu. Dia turun dulu, terus tekan kedua itu baru masuk buy. Ya. Oke, jadi inilah metode precision trading, metode Elliott modern. Jadi Elliott modern itu fungsinya adalah untuk memetakan atau menggambarkan, memudahkan struktur marketnya seperti apa. Dengan kita memahami struktur marketnya, maka pada saat berikutnya kita bisa menggunakan strategi trading yang biasa kita lakukan. Misalnya gini, kalau di sini kalau Anda menggunakan misalnya katakanlah Bollinger Band, kayak bukan ini, sorry. Bukan Bollinger yang itu. Misalnya, pakai ini aja. Menggunakan indikator. Seperti ini. Jadi di alligator pun sama, bahwa dia apakah itu buy atau sell ya, di posisi seperti ini akan menjadi saat di sini sampai sini dia tidak akan melakukan apa-apa. Kenapa? Karena memang terikat di sini. Dia pada saat kita misalnya buy, ini sudah mulai terbuka ke atas. Jadi bisa membedakan
Di sini kan ada yang terbuka nih dari sini ke sini. Jadi gimana membedakan kita bisa merasa lebih yakin, merasa lebih pede, Bollinger Band aligator mana, mulut yang terbuka di mana kita bisa melakukan buy atau sell. Di sini sudah menurut elite web modernnya ini sudah setelah ini kalau misalnya terbuka mulutnya terbuka di atas ya terpisah gitu ya garisnya tiga terbuka maka sudah kita bisa melakukan buy. Begitupun kalau misalnya dia terbuka ke bawah ya tiga itu sudah melakukan sell. Tapi pada saat di sini walaupun sudah terbuka Anda tidak akan bisa melakukan buy atau sell. Di sini pun sama. Kenapa? Karena struktur marketnya adalah struktur market kolektif. Ya. Kolektif. Jadi Anda menggunakan apapun di sini pasti lagi sedang terkunci keputusan untuk buy sell tidak kelihatan. Kecuali kalau Anda misalnya dari sini Anda tarik ke time frame yang lebih kecil, misalnya di 1 jam atau 30 menit kelihatan. Di area sininya naiknya kelihatan dia seperti tren. Di arah turunnya juga sama seperti tren. Di arah naiknya pun sama lagi tren. Seperti itu. Nah, itulah salah satu fungsi utama dari elite web modern, yaitu menentukan struktur market seperti apa. Dengan mengetahui kita di posisi struktur market yang sedang apa, apakah itu di trend, di continue, atau di reversal. Jadi struktur itu yang market yang ada itu. Trend, continue, atau reversal. Maka strategi trading yang dimiliki oleh indikator apapun itu bisa diikutinya. Jadi pada saat misalnya kalau menggunakan stokastiknya itu bisa sesuai menjadi katakanlah tren, gitu ya. Nah, aturan stokastik untuk tren itu berbeda dengan aturan stokastik untuk pada saat terjadi korektif. Beda sekali, beda. Begitupun yang lainnya, indikator Bollinger Band pun sama. Dia pada umumnya semua indikator-indikator atau strategi trading apapun membedakan antara trading pada saat mulai tren, ya, di daerah tren ataupun di daerah korektif itu berbeda pasti, berbeda. Nah, untuk mengetahui apakah kita di posisi marketnya itu dalam market tren ataupun misalnya ini adalah di korektif, elite web modern yang menggambarkannya itu. Ya, seperti posisi sekarang. Ini adalah posisi sedang korektif. Korektif apa ini? Korektifnya di sini adalah reversal. Jadi setelah ini kemungkinan besar adalah reversal. Ya, kemungkinan besar seperti ini adalah reversal. Jadi kita tinggal menunggu kalau dia aligator mulut terbuka ke depan. Kalau di Bollinger Band berarti satu saat pada saat grafik harga menyentuh bagian atas dari bandnya, bagian keluar dari band Bollinger Bandnya, maka kita melakukan buy. Jadi aneh, berbeda. Kalau misalnya Anda pada posisi Bollinger Band-nya ada di posisi korektif seperti di sini, maka Bollinger Band-nya itu buy-nya di posisi band yang di bawah, bukan yang di atas. Tapi kalau dia memulai tren, maka buy-nya di Bollinger di band yang atas. Atau kalau sell misalnya ini kalau ternyata turun, maka dia akan melakukan sell pada saat menyentuh band di bawah. Pada saat dia menyentuh band di bawah, maka dia melakukan sell. Nah, strategi tadi antara buy di atas atau buy di bawah itu ditentukan, digambarkan dalam posisi marketnya, struktur marketnya berada di mana, di trend atau di korektif. Korektifnya setelah itu apakah menjadi reversal atau menjadi continue. Itulah peran dari elite web modern. Nah, kalau Anda ingin tertarik dengan elite web modern, ya, Anda bisa bayangkan ini begitu sederhananya gambarnya. Hasilnya memang, tapi prosesnya memang membutuhkan ilmu yang cukup ya. Maka kemudian saya membuka satu kelas yang terbaru yang untuk umumnya yang standar metode 3 menit yang diharapkan dengan waktu yang sangat cepat Anda bisa belajar mandiri, belajar sendiri ya, bisa menguasai elite web modern. Mungkin sekian dulu, sekian dan terima kasih.